Nah, kemudian saum ini wajib bagi siapa? Saum wajib ya. Ya, saum wajib ya tentu saja bagi semua ya. Kecuali yang berhalangan. Misalkan wanita haid, wanita nifas gitu ya. Atau yang lain-lain. Nanti kita akan berbicara seperti yang sakit, yang musafir, kemudian seperti orang tua jompo gitu ya. Kemudian wanita hamil, wanita menyusui. Nah, ini nanti ada pengecualian, ada rukhsah di situ. Kaitannya dengan saum. Nah, yang selanjutnya ini kalau kita lihat di slide-nya halaman 35 ya. Bagaimana saum dengan anak kecil? Ya, saum anak kecil seperti apa? Ya kan kita sering lihat ya, misalkan TK, kelas 1 SD, kita sudah saum kan? Bagaimana? Ya. Saum bagi anak kecil wa in kana syiyam ghairu wajib alaihi. Walaupun bagi anak tersebut belum wajib saum tersebut, tetapi illa annahu yanbaghi liwali amrihi an yu'mar bihi. Tetapi kita sebagai orang tuanya punya kewajiban untuk mengajarkan saum tersebut kepada anak-anak kita yang masih kecil sebagai latihan. Sebagai latihan sejak kecil. Gak apa-apa. Nah, makanya saya masih ingat waktu ngajarin anak-anak saya puasa itu kan, misalkan hari pertama sampai zuhur gitu ya, hari kedua sampai asar gitu ya, sampai nanti dia sudah terbiasa saumnya full sampai maghrib. Walaupun secara umur itu belum mencapai umur baligh gitu ya, tetapi insya Allah kita sebagai orang tuanya mendapat pahala, dan anak kita yang latihan saum itu juga mendapatkan pahala, walaupun status saumnya belum wajib di bulan Ramadan. Ini sama halnya ketika kita punya anak kecil, ya kan? Anak kecil misalkan usia TK gitu ya, kan belum balik, tapi kita sudah diajarkan, anak kita yang perempuan ini sudah kita ajarkan menutup aurat, memakai kerudung, memakai jilbab. Ya, ini dalam rangka apa? Supaya mereka sudah terbiasa menutup aurat sejak kecil, sehingga nanti ketika sudah besar itu sudah terbiasa, sudah diajarkan. Begitu juga ketika kita membiasakan anak-anak kita sholat, ya, sholat wajib atau sholat berjamaah ke masjid, walaupun usianya belum balik, belum wajib gitu sholat tersebut, tapi kita sudah biasakan sejak kecil. Nah, kita sebagai orang tuanya punya pahala di situ, punya andil bagaimana mendidik anak-anak kita sejak kecil, termasuk membiasakan kaitannya dengan puasa ini. Ya. Nah, poin yang selanjutnya yang penting bagi kita juga terkait dengan rukhsah. Ya. Rukhsah yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan yutiqunahu? Di dalam ayat tersebut, di dalam fikih yang dimaksud dengan yutiqunahu fidyah itu adalah yang pertama asy-syekh al-kabir, al-mar'ah al-azuz atau al-azuzah gitu ya. Ya, jompo lah gitu ya. Artinya sudah tidak kuat secara fisik gitu. Itu boleh. Nanti fidyah. Atau wal marid alladzi la yurja bara'ahu. Sakit yang menahun. Jadi sakitnya lama gitu ya. Misalkan dia stroke gitu ya. Itu bukan qadha, nggak mungkin ya tahun ini misalkan batal semua 30 hari, tahun depannya masih sakit juga, nggak mungkin. Itu adalah fidyah. Atau apalagi pekerja berat, wa ashab al-a'mal asyaqqah, ya, para pekerja kuli panggul gitu ya, kuli bangunan. Dia kalau tidak bekerja otomatis dapur tidak ngebul gitu, ya kan? Dia harus menafkahi anak dan istrinya, anak-anak dan istrinya. Kalau dia nggak kerja, sementara nggak ada pekerjaan lain selain itu. Sementara kalau dia saum, maka pekerjaannya akan terganggu. Dia tidak bisa maksimal kerjanya karena pekerja berat. Maka boleh bagi kalangan tersebut tidak saum. Ya.
Nah, di dalam fikih, fidyah itu berapa sih kadarnya? Memang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat so'an 1 so', atau nisfu so', setengah so', atau 1 mud. Ya kalau mudahnya sih hampir sama dengan zakat fitrah sebenarnya. Kan zakat fitrah itu juga so'an min tamrin atau so'an min syairin. Gitu ya, 1 so' kurma atau 1 so' gandum. Berarti kalau dikonversi ke konversi ke hitungan kita kan, kalau zakat fitrah berapa kalau beras? Ya, 2,5 ya. Atau dikonversi ke uang. Konversi ke uang berarti kan tinggal dihitung aja 1 kilonya berapa atau 1 liternya berapa. Ya, kurang lebih sekitar 25.000 ya. Makanya di dalam MUI kalau edaran dari Kemenang itu kan 25.000 sampai 35.000 gitu. Jadi ada kisaran. Misalkan yang paling rendah 25.000 sampai, nah ini sama, fidyah juga begitu konversinya. Jadi kalau misalkan membayar fidyah berapa hari, tinggal kali aja berapa tidak puasanya, tinggal nanti dikonversi, dihitung. Ini rukhsah, yang mendapat rukhsah yang pertama ya. Kemudian yang mendapat rukhsah yang kedua adalah yang wanita hamil dan menyusui, al-hubla wal murdi ya, wanita hamil dan menyusui. Bagaimana? Di dalam fikih menjelaskan tentang wanita hamil dan menyusui terkait saum wajib ini. Ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah wanita hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui membayar qadha. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui membayar qadha dan fidyah. Ibu-ibu biasanya yang mana, Bu? Hah? Fidyah. Fidyah saja. Ya. 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 Kalau yang hamilnya tunji 1 tahun hiji gitu, ya mau qadha bagaimana gitu ya. Tahun depannya hamil lagi, melahirkan, menyusui, gitu ya. Makanya kalau Imam Syafi'i ya di sini dijelaskan ada beberapa pendapat ya atau kajian. Jadi kalau Imam Syafi'i ini wanita hamil atau menyusui, jadi ada ada kriterianya gitu, sampai detil ya. Misalkan begini, dijelaskan. In khafata 'alal walad faqat ya. Jadi apabila khawatir terhadap anaknya saja. Jadi biasanya kalau kalau misalkan wanita hamil, kemudian kalau dia dipaksakan puasa, dia lemes, ya. Atau misalkan khawatir terhadap janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut, dia khawatir. Atau misalkan secara dirinya fisiknya sehat, tapi janinnya menjadi kurang sehat misalkan. Itu adalah qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Tetapi kalau misalkan khawatir terhadap dirinya, jadi bisa jadi anaknya itu sehat, tapi ketika saum ibunya malah lemes, muntah-muntah dan lain sebagainya gitu ya. Itu maka qadha. Jadi kalau khawatir terhadap ibunya atau khawatir terhadap anak dan ibunya, maka itu qadha. Gitu ya. Itu berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Adapun yang tadi yang membayar fidyah, itu adalah sebenarnya kalau kita lihat di dalam fikih itu pendapatnya Imam Malik. Kalau qadha saja itu sebenarnya adalah pendapatnya Imam
Abu Hanifah. Gitu. Jadi kalau misalkan ngambil saya bayar fidyah, itu sebenarnya kita mempraktekkan pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik, wanita hamil dan menyusui itu adalah fidyah. Itu Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah, wanita hamil menyusui qadha, tetap bayar qadha. Ya, ini berdasarkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tergantung. Jadi lebih detail lagi, tergantung. Ini yang tidak kuatnya siapa? Gitu. Kalau yang tidak kuatnya adalah anaknya saja, berarti qadha dan fidyah. Kalau yang tidak kuat ibunya atau yang tidak kuat anaknya dan ibunya, berarti membayar qadha. Gitu. Jadi dalam hal ini ternyata sebenarnya di kalangan ibu-ibu yang banyak dipraktekkan adalah pendapatnya Imam Malik, bayar fidyah saja, tidak qadha gitu ya. Karena kalau pendapatnya Imam Syafi'i tadi ada double, bayar fidyah juga, bayar qadha juga, begitu. Baik. Nah, yang bayar qadha saja, yang sepakat para ulama itu adalah safar dan sakit. Ya, kecuali yang sakit tadi ya. Kalau yang sakitnya menahun, misalkan tadi sakit stroke, ya kan? Artinya stroke itu bertahun-tahun dia sakit, itu fidyah. Tapi kalau yang sakit misalkan dia hari itu muntah-muntah karena lemes atau apa, itu sakit, berarti itu qadha. Jadi memang sakitnya yang bukan sakitnya parah atau sakit yang sifatnya permanen itu. Jadi definisi sakit itu nanti ada dua kalau dalam fikih, terkait kaitannya dengan saum wajib. Ya. Hadis atau dalilnya maka minkum maridan aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Ya, ini sudah jelas ya. Atau yang sakit sakitnya memang ketika dia memaksakan puasa, dia akan membahayakan dirinya, akan membahayakan kesehatannya atau akan membahayakan nyawanya, maka itu boleh rukhsah, dia tidak saum, tidak puasa. Gitu. Terus yang selanjutnya, sebenarnya lebih utama yang mana? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, ketika berbicara lebih utama yang mana? Ya, lebih utama yang mana antara yang yang berbuka dan yang tidak berbuka? Ya, memang para ulama berbeda pendapat di sini. Yang pertama, misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik, berarti jumhur ulama ya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa saum lebih utama bagi yang kuat. Jadi kasuistik. Jadi berdasarkan jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan ketika kondisi kita kuat, maka menjaga saum kita lebih utama. Misalkan perjalanan jauh dari Subang ke mana? Jawa Tengah misalkan. Ya, atau dari Subang ke Jawa Tengah kejauhan, misalkan dari Subang ke mana? Ke Tangerang atau ke Jakarta atau ke Tasik gitu ya, atau ke Ciamis. Nah, di bulan Ramadan, kalau kita sanggup, artinya kuat, tidak masalah bagi kita, fine-fine aja gitu, maka menurut jumhur ulama itu adalah afdol. Lebih utama kita menjaga saum kita, saum wajib ya maksudnya. Tapi kalau kondisi kita lemah, ya muntah misalkan pusing karena macet gitu di jalannya ya, itu adalah lebih utama kita mengambil rukhsah itu, artinya buka, tidak mempertahankan saum kita. Nah, itu berdasarkan pendapatnya jumhur ulama. Ya. Nah, kalau Imam Ahmad pendapatnya berbeda. Kalau Imam Ahmad berbuka lebih utama. Mau kuat, mau tidak kuat, buka tidak ada rukhsah di situ. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Biasanya yang kita praktekkan yang mana? Imam Ahmad. Kalau saya sih biasanya mempraktekkan yang pertama. Ya, kalau kuat saya tetap menjaga puasa saya walaupun dalam keadaan safar.
Kalau nggak kuat, rukshoh, gitu. Ngambil rukshoh. Ya. Artinya di sini pilihan. Kenapa? Karena memang terjadi di masa sahabat kan, perang Badar. Tadi sudah saya ceritakan. Jadi ketika perang Badar, para sahabat ada dua kelompok. Ada yang tetap mempertahankan saumnya, ada yang berbuka, artinya membatalkan saumnya, posisinya tidak saum di saat perang Badar tersebut. Artinya itu kan dalam kondisi perang, terus termasuk juga memang itu ya dalam kondisi safar gitu, bepergian. Ya, artinya di dalam hal ini ada dua pendapat gitu ya. Bahkan para ulama tadi lebih utama yang mana antara yang berbuka dan yang mengambil rukshoh tersebut. Kalau Imam Ahmad mau kuat mau tidak kuat silahkan berbuka, lebih utama. Tapi kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, berarti jumhur ulama berpendapat tergantung. Kalau kuat lebih utama, kalau nggak kuat lebih utama tetap puasa maksudnya. Kalau nggak kuat lebih utama berbuka. Ya, tinggal mana yang lebih bisa kita praktekkan, gitu ya.